Selamat malam, Dokter Nicholas dan mahasiswa yang lain. Ya, selamat malam, Prof. Iya, ini 30 menit ya? 40 menit, Prof. Yang 40 menit ya? Oke, oke. Ya, Empat dua. Rem aja. Prof, saya rasa sudah bisa dimulai, Prof. Sudah lebih dari setengah yang hadir. Ya, oke. Ya, kita mulai ya. Oh ya, siap, siap, siap. Dibuka aja dulu kalau gitu, Dokter Niko. Ya, selamat malam, Prof. Deswar dan adik mahasiswa semuanya. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar penggunaan AI dalam mata kuliah Financial Technology, di mana di sini kita kurikulum kampus berdampak ya, salah satunya untuk menggunakan AI dalam pembelajaran kita. Yang akan dipandu oleh Prof. Deswar dari Okari ya, Lembaga Okari Osaka. Pada Prof. Jaswar, waktu dan tempat dipersilakan, Prof. Ya. Terima kasih, Dokter Niko, atas kesediaan waktunya untuk saya dan juga kepada adik-adik mahasiswa yang lain. Saya ucapkan terima kasih dan salam kenal. Saya Jaswar Koto, berdomisili di Jepang. Kebetulan kami melakukan riset penelitian bersama Dr. Niko dan juga pembelajar AI ini sudah mulai digaungkan ya di seluruh dunia. Oke, untuk mempersingkat waktu karena waktu kita adalah limit ya. Sudah. Mohon maaf saya mungkin tidak buka cam ya Bapak Ibu semua ya, ada di semua. Sudah kelihatan? Sudah ya. Oke. Jadi di sini judulnya itu Generative Artificial Intelligence University. Jadi sistem ini saya buat sendiri, nah, dan dimulai di 2013 Bapak Ibu semua, adik semua ya. Ini Ocean Aerospace Research Institute ini adalah riset dan institut yang saya bangun bersama teman-teman berdomisili di Indonesia dan juga di Jepang. Kebetulan saya tinggal di Jepang, di Osaka ya. Silakan nanti jika mau pergi ke Jepang atau Osaka, silakan. Kalau saya mungkin kita bisa bertemu di sana. Oke. Untuk mempersingkat waktu, siapa yang tahu kanji ya silakan ya ke Chinese Character itu Osaka. Di sini saya memberikan contoh jika seorang dosen ya, kebetulan Dr. Nicholas Syambil, beliau sebagai dosen. Yang pertama-tama sistemnya sama, cuma hanya tampilan yang berbeda nanti. Apa temannya prosedurnya sama Bapak Ibu semua ada di semua. Setelah login ya, saya kira login tidak ada masalah ya, login. Dan ketika itu setelah login, pertama belum bagi siapa yang belum registrasi, registrasi dulu ya nomor satu. Setelah itu baru Gen AI study. Ini kita study. Di study ini ada banyak ya. Pertama pelajaran, tugasan,
udah gitu UTS, UAS, udah gitu project, dan juga tesis atau proposal ya. Nah, dari sini nanti kita tahu apa-apa saja yang diperintahkan oleh dosen kita. Oke. Setelah itu baru nanti jika ada project, kebetulan di Dr. Nicholas ini memberikan ada di semuanya project ya hari ini. Makanya saya tambahkan project. Oke. Oke. Yang pertama registrasi. Saya kira ini sudah familiar ya. Dari saya melihat sudah ada 20 lebih yang registrasi. Jadi ini tidak ada masalah lagi ya. Oke. Yang kedua adalah case study. Oke, di sini ada belajar, latihan, project, praktikum, dan UTS. Semua ini nanti akan berubah jika bahasanya berubah ya. Jadi nanti bergantung kodenya. Kode di sini ini akan kalau kodenya nanti bukan Indonesia, Indonesia itu jam 079 ya, 01709 itu masih Indonesia. Tapi kalau sudah Jepang nanti dia akan berubah bahasa Jepang ya. Nah, di sini ada belajar, latihan, project, praktikum, UTS. Jadi boleh lihat lecture dulu. Setelah lecture dulu baru lihat latihan, apakah ada latihan, apakah ada project. Nah, nanti adik-adik tidak bisa masuk langsung UTS, tidak bisa, ataupun UAS, ada aturannya. Yang bisa masuk UTS ini ketika sudah mengerjakan latihan 50% latihannya dengan kebenaran 50% ke atas. Atau project 50% sudah dilakukan project sekitar 50% ke atas baru boleh diizinkan masuk UTS. Untuk masuk UAS ya harus assignment atau latihan atau project ini harus lebih daripada 75%. Jadi di sini adik-adik diminta untuk bukan nilainya lepas-lepas makan ya enggak. Diminta adik-adik untuk 75%, kalau yang 75% itu B lah ya. B untuk bisa masuk UAS. Jadi adik-adik memang dituntut untuk belajar dulu sebelum masuk daripada setiap assessment. Oke. Okay? Ini contoh daripada ketika adik-adik memilih seperti tadi latihan ya. Di sini setelah milih latihan, lihat materi kuliah. Dia akan tampilkan di sini semua. Kalau project dipilih akan tampil seperti project ya. Nanti akan tertulis project. Kalau UTS juga sama, UAS juga sama. Oke. Setelah adik-adik melakukan kegiatan ini, jangan langsung ditinggal. Pergi ke laporan kemajuan jika melakukan tugasan ya. Kalau project lain lagi nanti. Terakhir baru Anda bisa melihat transkrip nilai. Jadi setiap apa yang Anda update di sini, lakukan laporan kemajuan. Jadi ada update dan laporkan ke sini. Setiap pekerjaan di sini dia secara otomatis disimpan. Oke. Setelah Anda melakukan kemajuan, nanti kita lihat sana, baru nanti Anda bisa melihat transkrip. Jadi nilai itu tidak ada bergantung sama dosen ya, adik. Semuanya bergantung kepada mahasiswa itu sendiri, kegigihan itu sendiri. Oke, ini adalah belajar ya, belajar kemajuan belajar. Jadi yang kita lihat sini, ketika kita sudah mengisi ini nanti ya, nah, mungkin nanti berikutnya kita akan ada lagi di sini. Ini baru kita masukkan kemajuan. Kita melihat laporan kemajuan. Apa di laporan kemajuan tersebut? Sama. Dan di situ nanti adik-adik akan lihat seperti gini. Ini adalah contoh ya. Ini contoh adik Selvina Wijaya ada ya di sini. Kalau kita lihat di sini adik-adik, ini assignment ini agihannya adalah 0. Jadi tidak ada. Project 35%, praktikum tidak ada, tesis tidak ada, UTS 25%, ini 25%, yang lainnya itu mungkin adalah kehadiran ya. Nah, jadi project assignment tidak ada. Kalau kita lihat di sini, angka maksimum di sini adalah harusnya 35. Berarti 100 dikalikan 35% adalah 35. Ini adik Silvana ini sudah mendapatkan projectnya 100, nilai 100 ya. Berarti apa? Adik Silvana boleh melakukan UTS dan lanjut kepada UAS kalau berhasil UTS. Oke? Begini cara melihatnya. Oke. Setelah itu adalah kita masuk kepada assessment ya. Tentang assessment. Ini project ya. Project gimana? Project di sini deh. Yang selalu bertanya di project. Ini kita sudah masuk ke dua tadi. Kita masuk ke project yang ada dikerjakan sekarang ya. Oke. Ini adalah project assessment. Jadi ini saya kira ini tampilannya sudah
sudah familiar bagi Anda semua. Ini dia. Dari sini Anda boleh melihat PDF-nya ya. Kalau sudah saya kasih link tuh, dikasih link, dibaca saja informasi ini mengenai itu. Nanti ada pertanyaannya. Di sini diperintahkan perencanaan disebut segala macamnya. Di sini ada linknya, dibaca informasinya. Di sini ada repetitionnya, bobotnya harus 100 ya. Bobot 100, skor tadi 0. Oke. Kalau adik Silvana tadi boleh login sendiri deh, nanti habis ini Anda akan melihat di sini skor 100 ya di sini. Oke. Di sini baca dulu baru nanti menjawab di sini. Di sini Anda baca, ini dia jawab. Begitu Anda ketik di sini, ini adalah maksimum maksimum ya deh. Ini harus 25 word. Dan tidak boleh 1 word ya. Jangan ada table 1 word. Jadi maksimum ada 35 word. Ini ada batas maksimum 200 word, 200 kata, 350 kata, karakter ya, ini karakter, udah gitu 2500 karakter, sistem akan mendetek karakter ya, kalau lebih dia tidak akan diterima. Oke, ini lagi. Setelah Anda isi semua di sini, kalau Anda sudah isi ya, dia secara otomatis dia akan memberikan nilai di sini. Nilainya ada di sini. Oke. Lihat tampilan cat ya, lihat tampilan cat di sini. Saya kira itu sudah saya kasih di WA group ya, tampilan cat. Anda bisa lihat tampilan cat di sini. Semua tampilan itu benar atau tidak, sesuai dengan ini atau tidak. Oke. Setelah Anda melakukan ini, Anda lagi pergi ke progress. Anda betul-betul melihat bahwa pekerjaan Anda itu sebenarnya sudah terekod. Jangan tinggal ya. Oke. Baru kita masuk kedua nih. Ini baru report. Progress tadi ya, kita mau lihat progresnya. Ini progresnya adik-adik semua. Ini adalah salah satu adik dari Silvana ya. Jadi seorang dosen, Bapak Dr. Niko, dia bisa melihat siapa saja di sini progresnya. Ini Bapak Niko ini mau melihat Silvina ya, Wijaya. Dia bisa masukkan nomor ID number-nya di sini. Tapi kalau mahasiswa dia kalau mahasiswa di sini unable ya. Jadi hanya satu orang mahasiswa saja, misalnya Silvana ya. Ketika dia login dengan nama Silvana sendiri, ini tidak bisa dirubah. Ini berarti ada di lock ya. Berarti seorang mahasiswa hanya bisa melihat dirinya sendiri. Tapi seorang dosen bisa melihat keseluruhan mahasiswa di bawah jagaannya. Jadi dia bisa melihat. Jadi Bapak Dr. Niko ini dia ingin melihat namanya Silvana. Oke. Dia sudah lihat di sini judulnya berapa, 5%, abstrak, sudah nampak di sini. Dan Bapak Niko juga, Bapak Dr. Niko juga mengetahui jawabannya masing-masing apa di sini jawabannya. Dan juga di sini apa reputasinya berapa? Berarti artinya berapa kali seorang mahasiswa itu melakukan pengulangan ya. Nah, ada yang berulang-ulang. Dan ini durasi. Durasi ini durasi yang terakhir ya. Jadi durasi yang terakhir itu sebanyak ini gitu loh. Oke, lanjutkan. Jadi nanti setiap apa yang Anda kerjakan di jawab yang tadi sini, di sini, ini akan terekor rapi di sini deh, di sini. Jadi Anda bisa melihat, oh, seandainya nilai Anda kurang tidak full mark, Anda lihat lagi kembali apa yang kurang dan perbaiki. Bisa aja copy paste nanti copy paste perbaiki di sini kembali. Sehingga nanti nilainya akan berubah. Oke. Nah, ini adalah contoh untuk melihat proyek. Oke. Setelah itu, setelah yang tadi yang terakhir ya. Nah, ini. Tunggu. Ini. Setelah ini 1 2 3 Anda lakukan, kalau ada eksperimen ya lakukan eksperimen, kalau ada proposal lakukan proposal ya, terserah nanti apapun tesis ya di sini. Jadi nanti tergantung karena belum tesis ya kita nggak bicara tesis ini. Oke. Terakhir langkah terakhir adik yakinkan bahwa ini kan sudah nih project report sudah, semua sudah, assessment sudah. Seandainya itu ada adik harus masuk ke transkrip nilai yang tadi ya, yang di GNIS tadi. Di sini Dr. Niko juga melihat namanya 001. Tapi kalau seandainya Dr. Niko tidak memberikan nama di sini, kode number, ini dia akan bisa melihat keseluruhan. Di sini Dr. Niko hanya fokus kepada satu orang mahasiswa saja, yang namanya 007 ini, tekan transkrip, dia akan keluar di sini. Jadi skornya pada saat ini ada 30%, artinya si Silvana ini mendapatkan marka penuh untuk nilai penuh untuk project. Berarti yang lain masih dilakukan. Jadi UTS sama UAS ya dilakukan oleh Silvana. Oke. Saya kira itu singkat padat saja. Silakan jika ada yang mau bertanya. Saya kembalikan kepada Dr. Niko. Silakan Dr. Niko.
Ya, terima kasih Prof. Jaswar atas penjelasannya. Dan dari mahasiswa, beberapa memang sudah ada yang submit, tapi mungkin belum menekan tombol progress ya, Prof. Sehingga belum muncul ya. Ya, seperti itu. Oke. Boleh aja nanti kita lihat ya, maksud saya ya, kita lihat aja Dr. Niko, siapa yang submit aja. Saya sudah submit Pak, gitu loh. Saya sudah ngerjakan. Nanti kita lihat bersama. Saya bantu. Oke, silakan. Silakan adik-adik mahasiswa kalau ada yang ditanyakan, atau silakan dites dulu di HP-nya masing-masing. Mana tahu ada kendala bisa langsung kita sampaikan. Ya, Ini saya sambil login akun saya ya, Prof. ya silakan Dr. Niko. Oh, ini saya tutup ya, saya tutup. Oke, silakan. Oke, ini saya sudah login, Prof. Ya, silakan. Saya berarti mengeceknya di project ya. Ya, project. Kita lihat yang Silvana tadi ya. Siapa yang sudah ngerjakan? Siapa yang sudah ngerjakan aja? Siapa yang sudah ngerjakan? Oke, yang tadi. Tapi Silvana dulu, Pak Niko, Dr. Niko. Biar enak. 007 ya. Oke, buka project dulu. Oke, lari ke situ. Saya naik. Baru lari progres ke bawah. Langsung progres ke bawah aja. Oke, aku transit ya. Nah, di sini. Di sini tukar itu Pak Dr. Niko nomor S07. S7, G-nya ganti S. 7, 7. Oke. Ini biarkan ya, biarkan nggak bisa. Progres ada, tetap progres. Tekan progres. Oh, sebentar. Oh, balik lagi tadi itu. Iya. Oke. Ini crash perform. Tidak bisa diubah, Prof. Kunci nih. Dan ini crash ini. Coba, bentar. Di reverse kembali Pak. Pak, ini foto-foto. Di reverse saja. Oh, apa nih? Zoom Saya kembali sekali. aja. Kembali aja. Oke. Coba satu aja dulu ya. Satu.
Ini lambat ini. Udah bisa. Bisa ya. Itu dia. Ya, ini punya Selvina. Sudah masuk ya. Ya, sudah Nah, masuk. itu dia. Jadi ini Dr. Niko boleh doa boleh. Ini jawaban semua beliau. Nah, nanti Ya. istilahnya seorang dosen bisa melihat dan adik-adik juga bisa melihat ya di sini semua gitu. Oke. Ya, skornya 100 ini. Berarti lengkap ya Ya, semuanya. ya sepertinya bagus dan buat saya lihat juga sih pelajari gitu loh. Ya, machine learning bagus tuh tulisannya saya lihat. Siapa lagi mahasiswa yang sudah kerjakan boleh lapor biar saya cek sekaligus. Saya Pak, nomor 32. Oke, Oke. nomor 32 ya. Bentar. Di sini ada ini Pak Dr. Niko. Di sini kan Ah, sistemnya OBI ini ya, sistemnya OBI. Nanti ada class di situ sedikit OBI-nya ya. Nanti nanti saya tunjukkan OBI. Kita belajar OBI ya, Dr. Niko ya. Mana Prof? Oh, kita belajar OBI ya. Ini 32 ini. Ya ya ini dia. Sudah nih. Ya, ini, Maksudnya sudah dapat. ya, ini atas nama John Longket di Angkasa. 32 ya Itu nanti sudah saya lihat. Apa nilainya? skornya 100 juga. Ini nih betul. Dapat berapa skornya nih Dokter Niko? 100 di sini, Prof. Halo, Ken di angkasa ya. John Long Ken di angkasa. Oke. Wah, mantap. Berarti struggle kali ya semua ya. Ya. Oke, saya kira cukup. Nanti dilihat lagi. Mantap, mantap, mantap. Iya, iya. Kalau saya mau melihat semua sekaligus, bagaimana caranya, Prof? Ya, ini dia. Coba pergi ke ini Pak Dr. Niko. Ke study. Tutup nih study. Tutup aja kembali. Kembali ke study. Gen AI study. Ya, Oke, pilih itu akuntansi. 6. Yang lain tutup dulu. Biar nanti dari mahasiswa itu pilih satu aja belajar dulu gitu loh. Nggak apa-apa. Kita buka dulu nih. Oke, terus ke bawah Dr. Niko. Ah, lanjutkan itu transkrip nilai saja langsung. ya, Transkrip akuntansi lagi. Kita melihat satu pelajaran tadi ya, 6. Nih, kita lihat ke bawah. Itu sudah ada tuh. Tuh lihat nilainya. ya. Kada ada yang sudah berapa tadi tuh? Ini dia. Tuh sudah mulai masuk tuh. 35, 35 sudah ada 35 dua orang tuh. 32 tadi kan? Ya. Itu si John adik Joni sudah 35 sudah full mark. Nanti Dr. Niko melihat dari sini aja, sini. Oke, oke, Prof. Ah, Oke. Jadi nanti Dr. Niko langsung sini dan adik-adik hanya tulis saja sendiri gitu loh. Ya, Jadi kalau saya ngelihatnya di sini aja Dr. Niko tiap hari. Tiap minggu saya ya, ke ya, sini. boleh, Prof. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Pada adik-adik mahasiswa, ini kesempatan belajar ya, penggunaan AI dalam sistem pembelajaran. Jadi, silakan aktif untuk bertanya ya. Pak, permisi bertanya. Ini saya Ya, lihat kan tadi di Selvina sama Jonlong 100, tapi di kolom skor kok
Penampakannya beda ya. Skor yang Selvina 35, tadi saya lihat 100. Ini apa berdasarkan apa ya, Pak? Iya, Dia Oke. kalau Nah, project dia itu 35. 35% bobot untuk project. Oh, berdasarkan bobot. Oh, baik, Pak. ya, Terima kasih, seperti Pak. itu deh. Ya, jadi nanti adik-adik nanti bisa melihat itu nanti di progres yang di study itu progres kemajuan ya. Nanti di situ ada project berapa persen, UTS berapa persen, UAS berapa persen, dan tugasan berapa persen. Itu ada di situ deh. Jadi dia berdasarkan persen. Kalau dapat 100 dikalikan persen ya sekianlah dapatnya. Kalau ini kan tidak seperti Selvina ya. 35% dikalikan 100 jadi kan 35 nilainya. Jadi dia harus mendapat lagi UTS sama UAS-nya. UTS sama UAS sudah ada kok di dalam ada semua ya. Jadi Selvina ini sama John, adik John ya, ini dia boleh mengerjakan UTS. Coba dikerjakan UTS nanti ada Selvina sama John ya. Sama adik Tri Wahyuni ini juga sudah bisa 50%. Nah, sudah bisa masuk juga di UTS adik Tri. Tapi nanti begitu Anda mengerjakan UTS, Anda bisa mengimprovisasi pada proyeknya. Ya. Terjawab adik ya yang bertanya tadi? Terjawab, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Pada mahasiswa yang lain, silakan. Ini semuanya pekerja ya, Dokter Niko? Rata-rata ya, yang bekerja ada di Yang mahasiswa kita ini ya. yang kelas kelas ini semuanya bekerja, Prof. Karena kuliah malam mereka. Oh gitu. Jadi adik-adik semua ada juga mahasiswa yang dari Jepang loh, dari Jepang, dari Taiwan, dari Korea atau dari Jerman, ada juga pakai ginian. Jadi mereka lebih enak gitu loh. Makanya tengah malam, tapi tengah malam mereka kerja ya. Tapi mungkin satu Pak Dr. Niko yang mungkin ada ini PDF-nya ada nggak Dr. Niko link PDF-nya? Link PDF yang seperti apa, Prof? PPT untuk mata kan ada tuh minggu 1, minggu 2, minggu 3 gitu loh. Oh, materinya ya, Prof. Nah, materinya ada nggak? Jadi itu yang tidak ada. Jadi mungkin itu kita boleh masukkan sebagai bantuan untuk adik-adik mahasiswa kita gitu loh. Oh, materi ada, PPT ada, PDF ada, video di YouTube pun ada. Oh, kalau gitu gini, dikasihkan aja linknya ke saya. Nanti kita, misalnya materi 1 tuh, minggu pertama ini PDF-nya, ini link videonya. Nanti saya perbaiki, Ah, biar adik-adik kita bisa melihat. Lebih menarik itu. oh, iya, iya. Bagus Ya, begitu. gitu Lebih ya. komprehensif ya, Prof. Oke. Lebih komprehensif ya, lebih menarik ya, lebih komprehensif. John Long ada mau ditanya? Masih ada Prof di sini. Kurang enggak sih, Pak? Ya, silakan. Yang anak-anak dari kelas AM2 ada yang mau ditanyakan? Yang dari AM1 juga boleh bertanya. Sepertinya malu-malu nih. Iya, iya. Rina Dolim ada mau bertanya? Memang kalau pertama kali pakai pasti akan ada kebingungan ya, Prof. Tapi pelan-pelan pasti bisa ini. Saya lihat tidak terlalu sulit untuk dipatkan ini. Iya, ya semuanya komen ke rata-rata para mahasiswa yang make yang mengatakan awalnya pengenalan dulu yang susah. Kena kan klik button ya. Tapi setelah mereka mengetahui caranya ya mudah sekali gitu loh. Rata-rata mereka bisa menyelesaikan itu dalam
bisa dalam 1,5 bulan, Dokter Niko. Yang paling cepat ya. Mahasiswa yang Ya, paling cepat mengerjakan 1,5 bulan, 7 mata kuliah selesai sama mereka. rata-rata Itu pernah nilainya tuh. bagaimana, Prof? Tapi mereka dari overseas semua ya, dari Jepang. Oh, Hah? rata-rata nilai mereka bagaimana, Prof? Oh, nilai itu nanti terbagi 3 biasanya, Dokter Niko. Yang pertama itu adalah orang yang gigih ya. Gigih itu biasanya dapat A plus gitu loh. Rata-rata mereka dapat A. Yang gigih betul-betul gigih. Setelah itu yang setengah-setengah artinya bukan tidak gigih. Yang setengah-setengah itu adalah yang mempunyai keterbatasan waktu. Contohnya dia terlalu padat bekerja. Jadi dia mengerjakan setengah dulu di pertengahan. Ada yang mahasiswa yang mengerjakan di akhir gitu loh. Nah itu jadi ada 3 klaster nanti akan tumbuh. Nah di tempat kita kan tadi itu nampak juga tuh yang di awal, yang di tengah. Kalau di yang tengah tuh biasanya nilainya apa tuh paling tinggi C plus B gitu loh. Tapi nanti mereka perbaiki gitu loh, Dr. Niko. Nah jadi sebenarnya ke available daripada masing-masing mahasiswanya. Nah yang ini ke bawah itu kita lihat ya. Nah itu kan ada mahasiswa yang itu. Nah, kan nampak itu deh. Ada yang 3, Jilian ya. Jilian ini kan 3, nih. Berarti dia saya melihat mungkin available waktu yang tersisa untuk bekerja itu sedikit gitu loh. Jadi dia baru mencoba ya. Nah, yang Tri itu saya kira juga sama. Nah, yang mungkin Silvina sama si John ini dia mempunyai keluangan waktu sangat banyak, dan juga kegiatan yang tinggi, makanya dia dapat nilai. Yang lain ini bukan berarti tidak mau mengerjakan, mungkin ada masalah waktu. Jadi ada 3 klaster nanti terjadi. Nanti saya tunjukkan juga lah berapa tempat ya di beberapa universitas yang telah menggunakan ini sama klasternya. Begitu Dokter Niko ya. Ya, ya. Terima kasih, Prof. Iya. Adik-adik mahasiswa, ada lagi yang mau dibahas? Robo Zoom-nya juga tinggal 5 menit ya. Pak, Ya, Jelina. ya, izin Prof, Pak, saya mau nanya, dalam keadaan eh, skor di trans bisa muncul ya, saya kerjakan. Cuma tadi saya nengok nilai saya masih nol di situ. Yelina, Yelina. Ah, ini ya, Yelina ya. Yang nomor 17, Prof. Iya, iya, Sudah mengerjakan tapi masih nol yang muncul ya. iya. Iya Pak, sama kayak saya ada kerjaan kan dapat 65 di bagian sini nggak boleh. Yang Kristi ada statusnya repeat. Tapi yang punya saudari Yelina statusnya tidak lulus. Iya Pak, tapi di sini nilai saya lihat 90 Pak. Yelina setelah 90 ada muncul grafik nggak di bawahnya? Ada Pak. Di sebelah kiri bawah ada tombol tampilkan chart atau grafik ya. Eh, saya kirim. Itu Pak, saya ada kirim ke grup. Nilai yang saya ada, grafiknya udah saya kirim, coba kirim ke grup Pak. Apakah benar itu nilai dari proyek saya? Oke, di sini tertulis Yelina 80 ya. Iya Pak. Di kanan bawahnya ada tombol progres tidak, Yelina?
Progress. Progress ada. Ada, Pak. Ada Yelina. Ada, Pak. Atau Yelina mau share screen? Saya pakai HP, Pak. Bentar. Oh, oke, oke. Ini, Pak. Ah, ya. Di sana, di bawahnya ada nggak tombol progress? Seingat saya biasa ada tombol Oh, progress di bawah kanan. Coba di scroll lagi. Lagi, nggak ada lagi, Pak. nggak ada lagi ya. Saya lihat di kiri atas ada, Pak. Mungkin Ini. Prof. Daswar bisa bantu, Prof. Oke, Prof. Yelina, saya coba share screen akun Kristi ya. Nanti Yelina kita cari dengan saya. Baik, Pak. Seingat saya memang ada tombolnya di bawah. Izin Prof, ini kan berhubung waktu sudah mau habis, ini kan nanti hanya tinggal ini saja di mahasiswa. Nanti saya akan secara personal nanti akan ngajarin mereka lagi, Prof. Jadi saya mengucapkan terima kasih, Prof, atas kehadirannya malam ini, Ya, atas ya nggak apa-apa. materinya. Terima Ya, kasih, Dr. Niko. Ya, nanti ya, saya bantu ya di WA aja mana yang ada masalah. Nanti saya bantu juga, Dr. Niko ya di WA grup kan ada tuh. ya, Prof. Jadi adik-adik semua kalau ada masalah nanti di WA grup saja. Nanti saya bantu juga dari sini gitu. Begitu ya, Dr. Niko ya. Terima kasih. Oke, Prof. Oke, oke, adik-adik dan Prof.